down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asifa Harunisa. Di sini kita sudah memasuki bab 5, yaitu Mikrotik Akses. Nah, di Mikrotik Akses ini kita akan membahas beberapa materi. Nah, kita masuk kepada materi yang pertama terlebih dahulu, yaitu metode akses router OS. Nah, di pembahasan yang pertama yaitu mengenai metode akses Mikrotik router OS. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana cara Mikrotik bisa diakses. Nah, bagaimana cara Mikrotik itu bisa diakses, baik itu router OS maupun perangkat yang menjalankan router OS dan router board. Jadi jika kita ingin menggunakan real device, kita bisa menyiapkan image shoulder OS dan nantinya kita akan install di PC kita. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan real device, kalian bisa menggunakan router board yang harganya standar. Contohnya yaitu seperti perangkat Mikrotik Hibook RB941. Nah, untuk cara mengakses Mikrotik juga itu sangat beragam. Di sini teman-teman bisa baca. Di sini kita bisa mengaksesnya menggunakan Kia Keyboard, lalu serial console, remote server telnet atau SSH, lalu Winbox, FTP, API, Quickset and Webfig yang berbasis HTTP, lalu MAC telnet, lalu lokal, Winbox terminal menu, dan yang terakhir yaitu Mikrotik TIK app. Sebagai contoh, ketika ada seseorang yang memasang atau menanamkan Mikrotik di komputer menggunakan router OS, maka dia bisa mengaksesnya dengan melalui Kia Keyboard, yaitu dengan menggunakan CLI. Tetapi kebanyakan sekarang ini semuanya menggunakan Winbox. Nah, di Winbox ini kita bisa masuknya itu menggunakan MAC address untuk pertama kali. Tetapi jika teman-teman sudah memasangkan IP, teman-teman bisa memasukkannya menggunakan IP tersebut. Nah, selain Winbox, kita juga bisa mengaksesnya menggunakan FTP. Nah, FTP ini berfungsi untuk mengambil data di Mikrotik. Lalu kita bisa menggunakan aplikasi API, aplikasi program interface yang biasanya digunakan untuk network programming. Nah, selanjutnya kita bisa mengakses menggunakan Quickset and Webfig yang berbasis HTTP. Nah, kita bisa mengakses menggunakan website and web yang berbasis HTTP. Kita bisa mengaksesnya melalui web browser ya teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu ada Mikrotik TIK app. Jika ingin mengecek interface-nya secara real time, kita bisa menggunakan yang Mikrotik TIK app. Lalu ada juga untuk pembelajaran, teman-teman kita akan menggunakan lab virtual yang menggunakan Pinet Lab. Jadi untuk kalian yang tidak memiliki perangkat kerasnya, kalian bisa menggunakan lab virtual environment, yaitu Pinet Lab untuk pembelajaran kali ini. Nah, materi yang selanjutnya yaitu akses router board menggunakan Winbox. Nah, di sini kita akan mencoba mengakses menggunakan Winbox ya teman-teman pada perangkat real device atau perangkat router board. Nah, untuk mengakses Mikrotik kan kita membutuhkan perangkat Mikrotik yang seperti ini. Lalu kita juga membutuhkan kabelan dan yang akan dicolokkan ke port laptop kita. Tetapi jika teman-teman belum mempunyai perangkat aslinya, kita juga bisa menggunakan perangkat virtual. Nah, mengaksesnya itu kita bisa menggunakan yang namanya Winbox ya teman-teman. Nah, untuk tampilan Winbox-nya itu seperti ini. Nah, di sini ada pilihan mengakses menggunakan MAC address maupun IP address. Tetapi untuk pertama kali kita bisa menggunakan MAC address karena kita belum menanamkan IP-nya ya teman-teman. Nah, jadi untuk Windows ini by default-nya itu formatnya DX. Winbox hanya bisa diakses melalui Windows, tetapi jika teman-teman menggunakan OS lain seperti Linux atau Mac OS, teman-teman bisa menggunakan
crossover atau bisa search bagaimana mengakses mikrotik di Winbox dengan sistem operasi yang sesuai dengan OS teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan pada gambar ini. Pada Winbox, agar kita bisa mengakses, kita perlu memasukkan MAC address atau IP address di bagian atas. Nah, pada bagian login, secara defaultnya itu admin ya teman-teman, atau kalau kalian sudah menggantinya, kalian bisa memasukkan sesuai username yang sudah kalian ganti. Nah, untuk passwordnya juga secara defaultnya itu kosong ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum isi password, teman-teman bisa kosongkan saja, lalu teman-teman bisa klik connect. Nah, di sini saya sudah membuka pada aplikasi Winbox-nya. Di sini bisa teman-teman lihat kalau punya saya sudah muncul mikrotik seperti ini teman-teman. Nah, tetapi jika punya teman-teman mikrotiknya ini, kalau mikrotiknya ini tidak muncul, teman-teman bisa klik refresh di bagian sini sampai IP-nya itu muncul ya teman-teman. Nah, kalau punya saya itu IP-nya sudah ada ya teman-teman. Di sini saya akan mencoba connect atau masuk menggunakan MAC address. Nah, di sini teman-teman bisa klik pada IP-nya seperti ini. Nah, lalu untuk loginnya yaitu admin, karena saya belum menggantinya ya teman-teman. Dan untuk passwordnya juga saya kosongkan karena saya belum membuat password. Lalu kita connect. Kalau kita sudah berhasil connect, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu menu hostname IP address pada Winbox. Nah, jadi hostname ini merupakan penamaan dari suatu perangkat. Teman-teman bisa buka pada aplikasi Winbox. Nah, untuk yang pertama kita akan merubah hostname ya teman-teman. Untuk merubah hostname, teman-teman bisa pilih yang sistem, lalu teman-teman pilih yang identity. Di sini untuk hostname-nya itu secara default itu akan mikrotik ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti hostname-nya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Contohnya di sini saya akan menggantinya menjadi Shiva. Di sini saya ketikkan Shiva, lalu kalau sudah, teman-teman pilih apply, lalu oke. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Di sini tadinya kan tulisannya itu mikrotik. Nah, karena kita sudah mengganti hostname-nya, maka otomatis namanya juga akan berubah menjadi nama sesuai dengan yang teman-teman sudah ganti tadi. Selanjutnya kita akan coba memberikan IP address pada router. Caranya teman-teman klik pada menu IP, lalu teman-teman pilih yang address. Nah, teman-teman bisa lihat di sini punya saya sudah ada secara otomatis atau sudah memiliki IP karena sudah memiliki IP pada terminal mikrotik di dalam akses Pinet Lab ya teman-teman. Jadi IP-nya itu sesuai dengan yang ada di terminal mikrotik Pinet Lab. Nah, jika punya teman-teman belum ada IP address-nya, teman-teman bisa menambahkannya dengan cara klik tanda panah di sini. Yang ini. Lalu di sini teman-teman bisa menggantinya sesuai dengan IP yang teman-teman inginkan. Contohnya di sini 192.168.50/24. Di sini akhirannya kita harus menggunakan slash. Bisa /24 atau yang lainnya ya teman-teman. Nah, untuk yang bagian network kita kosongkan saja. Lalu di sini di bagian ini kita pilih port berapa yang akan disambungkan ke laptop kita. Nah, di sini teman-teman bisa pilih mau yang Ether 1, 2, 3, 4. Semisal Ether 2. Nah,
Lalu jika sudah, teman-teman bisa klik yang apply, lalu teman-teman pilih yang oke. Nah, nanti secara otomatis di sini akan muncul IP yang sudah teman-teman tambahkan. Ketika teman-teman klik IP yang ini yang tadi teman-teman sudah tambahkan, nanti IP-nya itu akan berubah ya teman-teman. Di sini nanti IP-nya akan berubah. Nah, selanjutnya materi yang keempat yaitu pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Untuk tampilan awal pada Winbox, di sini yang pertama ada bagian Connect to. Pada bagian ini digunakan untuk langkah awal mengakses mikrotik. Teman-teman bisa menggunakan yang MAC address atau IP address. Lalu di sini ada login. Nah, login ini adalah user yang digunakan untuk mengakses mikrotik, dan jika teman-teman belum pernah mengubahnya, secara default di bagian login ini adalah admin. Selanjutnya ada password. Sama seperti login, secara default password ini akan kosong ya teman-teman. Lalu ada MAC address dan IP address. Lalu ada identity. Identity ini merupakan hostname pada mikrotik kita. Secara default untuk hostname-nya itu adalah mikrotik ya teman-teman. Ini tuh Shiva karena tadi kita sudah mengganti hostname-nya. Kemudian ada version, ini merupakan versi dari mikrotiknya, yaitu di sini saya menggunakan 6.49.8. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini ada board. Board ini merupakan jenis mikrotik yang kita gunakan. Nah, di sini board yang saya gunakan adalah CHR. Dan yang terakhir di sini ada uptime. Uptime ini menandakan waktu berapa lama mikrotik kita diakses. Lalu di sini saya akan coba connect. Di sini saya akan menjelaskan dari yang paling atas, yaitu ada admin. Admin ini adalah user yang kita gunakan di awal tadi. Lalu ada add. Add ini adalah informasi login. Informasi login ini sesuai dengan yang teman-teman gunakan. Kalau di awal tadi teman-teman loginnya menggunakan MAC address, maka di sini akan tertulis MAC address. Nah, tadi kan saya masuknya menggunakan IP address, jadi di sini tertulisnya IP address-nya yaitu 192.168.113.133. Nah, lalu di sini ada Shiva. Nah, Shiva ini merupakan jenis atau hostname. Kalau secara defaultnya itu di sini adalah mikrotik ya teman-teman. Karena tadi kan sudah saya ganti hostname-nya menjadi Shiva, jadi di sini tulisannya itu berubah jadi Shiva ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin menggantinya lagi, teman-teman bisa ganti lagi. Nah, lalu di sini ada tulisan Winbox. Winbox ini menunjukkan image nama aplikasi yang kita gunakan. Dan di sini juga ada versinya ya teman-teman. Lalu ada image mikrotik yang digunakan dan jenis mikrotik yang digunakan, yaitu di sini saya menggunakan CHR. Kemudian di sini ada X68. Ini merupakan pressure pada mikrotiknya. Nah, selanjutnya di sini ada session. Session ini digunakan untuk menyimpan session menu yang ada di Winbox, seperti menu yang ada di bawah ini ya teman-teman. Lalu ada menu setting. Nah, di dalam setting ini dia memiliki fitur zoom in dan zoom out. Lalu ada dashboard. Di dalam dashboard ini ada beberapa fitur, yaitu ada add time, add date, add CPU, add memory, dan yang terakhir ada add uptime. Lalu ada menu save mode. Ini digunakan ketika teman-teman ingin meremote router apabila terjadi trouble di lokasi yang berbeda. Nah, selanjutnya saya akan membahas menu-menu yang ada di samping ini ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada quick set.
Ini digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu layar, seperti IP address, CHCP, PPPoE, NAT, dan wireless. Lalu di sini ada Chapsman, digunakan untuk controller jika ada banyak akses point. Semisal di hotel terdapat 100 akses point, lalu bagaimana caranya agar bisa dikontrol dalam satu mikrotik. Kemudian ada interface. Interface ini digunakan untuk konfigurasi interface berupa Ethernet, EOLP, Tuner, VLAN, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada bridge. Bridge ini digunakan untuk menggabungkan port di mikrotik agar menjadi satu jaringan atau satu network. Jadi bisa menggunakan menu bridge ataupun wireless bridging. Kemudian ada PPP atau P3, digunakan untuk mengkonfigurasi PP atau point-to-point protocol router. Lalu ada mesh. Mesh ini digunakan untuk konfigurasi HWMP plus pada wireless mesh. Kemudian ada IP. Menu IP ini yang paling sering digunakan untuk konfigurasi ya teman-teman. Kemudian ada menu routing. Jika teman-teman ingin konfigurasi dinamik, routing protokol seperti RIP, OSPF, PIC, dan lain-lain, kita bisa menggunakan menu routing ini ya teman-teman. Nah, kemudian ada menu sistem. Nah, pada menu sistem ini adalah menu yang paling banyak digunakan ya teman-teman. Di sini ada reset configuration, ada reboot, logging, node, kemudian users, dan lain-lain. Nah, kemudian ada menu QoS, digunakan untuk konfigurasi bandwidth management, simple quiz, quiz tree, HTB, bandwidth prioritas, dan lain-lain. Kemudian menu files, yaitu berisikan isi hard disk mikrotik, biasanya digunakan untuk file backup configuration. Lalu ada menu log. Menu log ini digunakan untuk melihat aktivitas router dalam bentuk log. Lalu ada boot log. Nah, itu bisa diatur di dalam menu sistem. Selanjutnya ada menu radius. Digunakan untuk radius klien. Jika menggunakan, teman-teman bisa setting di radius ini. Selanjutnya ada menu tools, digunakan untuk bandwidth text, telnet, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada menu new terminal. New terminal ini digunakan jika kalian ingin konfigurasi menggunakan terminal. Nah, di materi selanjutnya yaitu kelima adalah akses router virtual PinetLab dengan Winbox. Nah, di materi kali ini kita akan mencoba mengakses virtual router mikrotik pada PinetLab menggunakan aplikasi Winbox. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang PinetLab ya teman-teman. Nah, jadi PinetLab ini merupakan aplikasi lab inter jaringan paket. Di sini kita perlu mempersiapkan environment PinetLab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Lalu kita harus mempersiapkan aplikasi mikrotik yang akan digunakan. Di sini yang akan kita gunakan yaitu Winbox. Lalu kita akan melakukan koneksi antar ISP dengan router virtual milik mikrotik menggunakan Winbox. Dan di sini pastikan teman-teman sudah menginstal PinetLab. Nah, jadi untuk tampilan PinetLab-nya itu seperti ini ya teman-teman. Dan di sini kita akan coba untuk membuat topologi pembelajaran mikrotik seperti ini. Dan di sini saya sudah membuat topologinya. Nah, untuk caranya teman-teman, cara membuatnya teman-teman bisa klik kanan, lalu teman-teman pilih node, teman-teman pilih yang mikrotik router OS. Nah, di sini teman-teman scroll ke bawah. Nah, untuk menu
Kemu option itu teman-teman kosongkan saja. Teman-teman hapus semuanya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa pilih save. Nah, kalau teman-teman sudah ngeklik save itu, secara otomatis ini mikrotik seperti ini itu akan muncul ya teman-teman. Nah, lalu cara untuk membuat ISP-nya itu teman-teman bisa klik kanan, teman-teman pilih network. Nah, di sini pada opsi name atau prefixnya itu teman-teman bisa isikan internet, bisa net, bisa ISP. Nah, untuk saya sendiri itu di sini saya tuliskan namanya itu ISP. Lalu untuk tipenya itu teman-teman bisa pilih yang management cards. Setelah itu teman-teman bisa klik save. Nah, kalau sudah teman-teman save, otomatis akan muncul gambar seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada gambar seperti konektor atau kabel. Nah, teman-teman bisa pasangkan ke mikrotik dengan cara teman-teman klik, lalu teman-teman pasangkan ke mikrotiknya. Nanti dia akan muncul opsi save. Nanti teman-teman tinggal klik yang save. Nah, kemudian sudah terhubung. Nah, di sini kita bisa buka terminalnya. Kita di sini itu aktifkan terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kan sudah aktif. Lalu kalau sudah kita klik 2 kali. Nah, untuk login teman-teman bisa tuliskan admin lalu enter. Nah, untuk passwordnya ini, kalau teman-teman belum membuat password, teman-teman bisa skip dengan klik enter. Lalu nanti akan muncul pilihan Y atau N. Teman-teman bisa ketik Y. Setelah itu teman-teman enter. Lalu di situ ada opsi untuk membuat password baru. Teman-teman masukkan password yang ingin teman-teman buat. Tapi kalau teman-teman nggak mau membuat password, teman-teman bisa klik CTRL+C. Nanti akan ke skip. Di sini karena saya sudah membuat passwordnya, saya akan masukkan passwordnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan cek IP-nya. Untuk kita remote di Winbox-nya, di sini saya tuliskan perintahnya yaitu IP address print. Lalu kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini muncul IP-nya yaitu 192.168.113.133/24. Lalu kita buka di Winbox-nya. Dan teman-teman bisa lihat di sini untuk IP-nya sama seperti yang kita dapatkan di village tadi itu, yaitu 192.168.113.133 ya teman-teman. Dan di sini kita akan coba login menggunakan IP 192.168.113.133. Nah, untuk loginnya itu teman-teman pilih admin. Kalau untuk passwordnya, karena saya tidak membuat password, jadi saya kosongkan. Lalu di sini kita pilih connect. Nah, teman-teman bisa lihat kalau di sini saya sudah berhasil connect ke mikrotiknya dengan menggunakan IP address ya teman-teman. Nah, kalau punya teman-teman gak bisa loginnya menggunakan IP address, teman-teman bisa menggunakan MAC address. Kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu webfig. Nah, webfig ini merupakan metode akses yang digunakan untuk mikrotik yang berbasis halaman browser webfig. Webfig ini diperkenalkan sejak Router OS versi 6.0, fungsi yang sama dengan Winbox, dan dia juga sudah support IP versi 4 dan versi 6. Lalu sudah seperti HTTP dan HTTPS. Dan digunakan sebagai alternatif dari Winbox. Kalau teman-teman di Winbox-nya itu terkendala, teman-teman bisa menggunakan webfig. Nah, cara untuk menggunakan webfig ini kita harus terkonfigurasi terlebih dahulu untuk IP address-nya yang ada di mikrotiknya.
Jadi di sini kita akan menggunakan IP address yang kita dapatkan secara dinamik pada topologi dari ISP di PNetLab. Nah, di sini kita akan coba praktekkan. Di sini saya akan mencoba menggunakan Mozilla. Dan di sini kita ketikkan IP yang tadi kita dapatkan di MikroTik, yaitu 192.168.133 lalu enter. Nah, jadi akan muncul halaman seperti ini ya teman-teman. Jadi WebFreak ini bisa menjadi opsi kedua setelah Winbox. Selanjutnya materi yang ketujuh yaitu menu Quickset. Jadi menu Quickset itu adalah salah satu menu yang terdapat di Winbox. Nah, di sini kita coba buka Winbox-nya. Di sini terdapat menu Quickset. Kita buka menu Quickset. Jadi Quickset sendiri adalah menu yang digunakan untuk melakukan konfigurasi router pada MikroTik secara lebih cepat. Atau kita bisa mengkonfigurasi MikroTik kita hanya dalam satu tampilan saja. Tetapi karena di sini kita menggunakan MikroTik virtual, jadi di sini kita tidak bisa menggunakan menu Quickset ini. Jadi menu Quickset ini hanya bisa digunakan di real device-nya ya teman-teman. Nah, jadi Quickset ini hanya ada di MikroTik yang mempunyai interface wireless saja. Ke pembahasan ke-8 yaitu Telnet dan SSH. Kita akan membahas pembahasan yang ke-8 yaitu mengenai remote access Telnet dan SSH. Jadi, Telnet adalah protokol remote access yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengontrol sebuah perangkat jaringan dari jarak yang jauh. Cara default internet itu menggunakan port 23 dan Telnet bertransmisi data dalam bentuk teks atau CLI. Sedangkan untuk SSH adalah protokol remote access yang memungkinkan pengguna untuk mengakses atau mengontrol sebuah perangkat jaringan dari jarak jauh dengan lebih aman. SSH sendiri itu termasuk basic on terminal. Telnet dan SSH digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan lain sebagainya. Dan di sini kita akan coba cek IP-nya pada MikroTik di PNetLab dengan menuliskan perintah IP address print detail, lalu enter. Lalu di sini saya mendapatkan IP 192.168.113.133/24. Kemudian di sini saya tulis perintah IP, lalu enter. Mohon maaf, di sini ada kesalahan menulis. Di sini kita tuliskan service, lalu enter. Setelah itu perintah print, lalu enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk Telnet-nya secara defaultnya itu memiliki port 23. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, di materi yang terakhir yaitu konsep serial console. Jadi maksud dari ini itu kita bisa mengakses MikroTik tanpa menggunakan MAC address ataupun IP address, melainkan di sini kita bisa menggunakan port serial console ini. Port serial console ini terdapat di boardnya, maka dari itu kita tidak perlu khawatir kalau tiba-tiba koneksinya itu terputus. Jadi dengan port serial console ini bisa menjadi alternatif lain ketika kita tidak bisa mengakses MikroTik kita dengan Winbox, dan dengan cara ini kita hanya bisa mengaksesnya dengan metode CLI atau metode teks.
Tapi tidak semua mikrotik bisa kita akses dengan menggunakan cara ini. Hanya mikrotik yang mempunyai port serial console saja yang bisa menggunakan metode serial console. Nah, bentuk-bentuk portnya sendiri itu kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Dan biasanya hanya router kelas menengah dan kelas atas saja yang memiliki port serial console. Salah satu contohnya yaitu mikrotik CCR. Jadi, serial console itu menggunakan program hiperterminal dengan baud rate 11.5200, lalu database-nya itu 8, pertinnon stop bits-nya 1, dan flow control 0. Jadi ini adalah spesifikasi untuk serial console. Nah, untuk bentuk kabel pada serial console ini seperti ini ya teman-teman. Jadi ini cukup kita sambungkan atau kita colokkan saja ke port serial console-nya. Nah, jadi pada pembahasan bab 5 ini sudah selesai teman-teman. Mohon maaf jika saya ada kata-kata yang salah atau kurang tepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.